Good afternoon, everyone. Thank you for joining BKHI virtual tour of UKSW International Programs. And this afternoon, we will learn more about the international programs at UKSW, and I will present about all of the international programs that is arranged by the International Office of UKSW. So before I start the presentation and introduce myself, uh, this program is not the first time for BKHI to have the webinar. This is actually our fourth webinar. If you have followed our previous webinars, you will notice that our previous webinars have their own themes. But for this webinars, we will specify on introducing to you all of the international programs at UKSW. For your information as well, this program is open for public. So if you are not students of Universitas Kristen Satya Wacana, we would like to welcome you and we hope you enjoy the session this afternoon. So if you have friends who wants to join this event, you can just share them the registration link and they can directly participate in this event. So I'm not alone in this session. I have a few friends with me. First of all, my name is Ryan. I'm the staff at the international office of UKSW. And with me here is also the other staff of BKHI or the international office. It is Mbak Yana, or her complete name is Mariana. So say hi, Mbak Yana. Hi everyone, good afternoon. And also, we would like to invite our director of Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional, Ibu Deborah Natalia Sucito. Please say hi, Ibu. Hello everyone, good afternoon. And there's one more. She's the alumni of several international programs at UKSW. Please say hi, Winda. Hi everyone. Okay. So that is the co-host of this afternoon's event. And let me start the presentation about UKSW international programs. So first of all, here are the rules for this webinar. The first one is you are not allowed to unmute yourself. And if possible, please turn on your video. The second one is you are not allowed to use the chat box for private messages and messages that can distract other participants' attention. Number three, if you are found to distract other participants' attention,
you will be immediately removed from this webinar. And number 4, you can ask a short question in the chat box with the format, name, student number, and a one-sentence short question. For example, Richard 68-2019-001, and then the question, how long is the duration of exchange program? And the last but not least, you must also fill in the evaluation form at the end of the session to be eligible to get a certificate from BKHI. So, from start, let me use bahasa Indonesia as well ya. Jadi yang pertama, kita akan mengenal sedikit tentang Universitas Kristen Satewacana, di mana Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional adalah salah satu unit di dalamnya. Universitas Kristen Satewacana didirikan pada tahun 1956 dan juga adalah salah satu universitas tertua, universitas swasta tertua di Indonesia, dan memiliki reputasi yang cukup membanggakan secara nasional dan internasional. UKSW sendiri terletak di kota Salatiga, kota kecil di kaki Gunung Merbabu. UKSW saat ini memiliki kurang lebih 14.000 mahasiswa. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan etnik, dan mereka berada di 57 program studi dan 14 fakultas yang dimiliki oleh UKSW. Berikut adalah list fakultas yang dimiliki oleh UKSW. UKSW memiliki Fakultas Biologi, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Interdisiplin, Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, Fakultas Teologi, dan Fakultas Teknologi Informasi. Berikut adalah beberapa program internasional atau program berbahasa Inggris yang dimiliki oleh UKSW. Di antaranya adalah ICMAP atau International Class of Management on Accounting Program. Lalu yang kedua ada English Language Education Program. Lalu ada juga English Literature Program, yang dimana keduanya adalah dari Fakultas Bahasa dan Seni. Lalu yang terakhir adalah Bachelor of International Primary Education. Ini juga salah satu program internasional dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berikut adalah list kerjasama UKSW, baik di dalam maupun di luar negeri. UKSW juga tentunya memiliki berbagai partner yang ada di dalam negeri maupun juga di mancanegara. Kita langsung saja dengan perkenalan BKHI.
atau Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional. Nama BKHI sendiri baru diresmikan pada tahun 2017. Sebelum itu dikenal dengan nama Bagian Kerjasama dan Internasionalisasi, lalu juga berganti menjadi BINREL atau Bureau of International Relations, atau yang bahasa Indonesianya disebut Biro Hubungan Internasional. Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional sendiri biasanya di universitas lainnya dikenal juga dengan International Office. BKHI adalah salah satu unit di bawah koordinasi kantor pembantu rektor 4 bidang kerjasama dan internasionalisasi. Saat ini BKHI memiliki 3 orang staf. Yang pertama adalah Ibu Deborah Natalia Sujito selaku Direktur atau Kepala dari Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional. Beliau juga adalah seorang pengajar di Fakultas Sains dan Matematika. Lalu yang berikutnya ada Mbak Yana. Mbak Yana ini adalah yang menangani seluruh program inbound atau incoming, jadi yang mengurusi mahasiswa asing ataupun dosen asing yang akan datang ke UKSW. Betul demikian ya Mbak Yana ya? Ya, betul sekali Mas Ryan, itu tugas saya. Tugas saya itu apa lagi Mbak ya? Selain itu, saya membantu beberapa program untuk nanti diceritakan sama Mas Ryan sendiri ya. Ada program IS, juga mengurus keuangan. Selain itu, mahasiswa yang akan mendaftar di UKSW baik program reguler ataupun program pendek seperti exchange atau kuliah di sini secara program tailor-made seperti itu. Kalau reguler ya seperti program S1, S2 atau S3 untuk mahasiswa di luar negeri. Oke, terima kasih Mbak Yana. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, ada saya sendiri yang menangani untuk outgoing program, khususnya untuk aktivitas akademika UKSW. Jadi untuk para mahasiswa, ataupun dosen, atau staf yang ingin terlibat dalam program-program internasional di UKSW. Berikut beberapa tanggung jawab dari kantor BKHI. Di antaranya juga mengurusi kerjasama dengan berbagai institusi di dalam negeri maupun di luar negeri, tentunya di bawah koordinasi dari kantor pembantu rektor 4. Lalu juga bertugas sebagai information center untuk mahasiswa UKSW ketika mereka akan ikut program-program internasional ataupun mengikuti program exchange. Lalu juga untuk para dosen bisa mengikuti lecturer atau faculty exchange programs. Selain itu juga mengkoordinasi berbagai event atau kegiatan yang dilaksanakan di UKSW berskala internasional. Tentunya dalam hal ini dalam bentuk koordinasi ya. Jadi ketika ada orang masuk, orang internasional yang datang ke UKSW, biasanya harus terlaporkan datanya di UKSW. Selain itu juga mengurusi mahasiswa asing dan dosen asing di UKSW. Nah, ini lebih tanggung jawabnya Mbak Yana ini. Jadi yang terlibat dalam program-program reguler ataupun program-program non-reguler. Mulai dari enrollment, kemudian izin belajar atau study permit, atau izin kerja atau work permit, kemudian urusan-urusan imigrasi, urusan visa, akomodasi, dan kehadirannya di UKSW. Yang terakhir adalah menangani scholarships atau beasiswa dari sumber dana luar negeri bagi mahasiswa-mahasiswa di UKSW.
Nah, berikut sedikit informasi juga tentang BKHI. Untuk kalian yang pengen tahu di mana sih lokasi dari BKHI, bisa langsung search aja di Google, lalu inputkan BKHI UKSW. Maka langsung akan ketemu lokasi tepat di mana BKHI berada. Di sebelah sini ada tampak depan dari kantor BKHI ya. Kita mulai turnya. Ini adalah tampilan muka dari kantor BKHI. Itu adalah pintu masuk kami. Jadi selama di situ tertulis open, berarti itu adalah jam buka kantor kami. Di sebelah kiri ada tulisan BKHI. Lalu di bawahnya, ini juga penting ya, ini salah satu mitra terlamanya UKSW, yaitu Kwansei Gakuin University. Nah, di dalam kantor BKHI juga ada license office untuk Kwansei Gakuin University. Dan yang terakhir juga ada logo dari ASIC. Mari kita silakan masuk ke dalam kantor BKHI. Nah, di bagian depan dari kantor BKHI terdapat International Student Lounge. Student Lounge ini biasanya digunakan oleh mahasiswa internasional ataupun dosen-dosen internasional ataupun tamu-tamu internasional UKSW yang mungkin sedang berada di UKSW bisa meminjam ataupun menggunakan ruangan ini menggunakan komputer yang ada di dalamnya. Dan juga di sebelah sini juga ada katalog-katalog informasi-informasi bagi sivitas akademika UKSW yang ingin mengikuti program-program internasional. Biasanya kami akan menaruh brosur-brosur terbaru dari universitas di luar negeri, mungkin tentang peluang studi lanjut, atau juga peluang student exchange, atau study abroad. Kita lanjut lagi. Ini adalah International Office Hallway. Jadi setelah tadi ada International Student Lounge, kita masuk lagi sedikit. Di dalamnya ada lorong ya. Ini lorongnya sangat berciri khas karena ada peta yang cukup besar di sini. Ini petanya kadang membingungkan banyak orang yang datang. Ini kok terbalik? Sebenarnya tidak terbalik ya. Itu hanya sudut pandang aja. Lalu di sebelah kiri juga kita bisa lihat ini ada Instagram banner ya. Jadi bisa digunakan kalau ada event-event di BKHI. Nah, yang berikutnya juga kita sampai di staff room dan meeting room. Di sebelah kiri, yang sebelah sini, ini ada tempatnya Mbak Yana, dan di sini ada tempatnya Mas Raya. Lalu di sebelah kanan, ini ruang rapat kantor BKHI. Kita lanjut lagi. Nah, yang ini, yang ruangannya sangat besar ini adalah ruangan direktur atau kepala kantor BKHI. Jadi di sini juga ada ruang rapat kecil untuk koordinasi, untuk rapat internal. Selain tadi juga ada ruang rapat yang cukup besar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini seperti yang saya ceritakan di awal tadi, UKSW memiliki salah satu partner yang cukup lama dan sampai sekarang ini hubungannya masih sangat baik, yaitu Kwansei Gakuin University di Jepang. Nah, pada tahun 2017, ketika penyelenggaraan 40 tahun perayaan salah satu program internasional kerjasama UKSW dan Kwansei Gakuin University, ruangan ini diresmikan untuk KGU.
Nama ruangan sendiri adalah Konsei Gakuin University Liaison Office. Di dalamnya ada berbagai peralatan dan juga ada lemari, ada kursi, ada meja yang bisa digunakan oleh mahasiswa, staf, dosen dari Konsei Gakuin University ketika mereka melakukan kunjungan ataupun menjalani program di UKSW. Kita lihat di sini ya, nuansanya sangat Jepang sekali. Di atas sebelah kanan sini, ini adalah foto dari Konsei Gakuin University. Lalu di papan tulis juga ada tulisan Jepang ini ya. Wah, keren sekali ya. Lalu di kanan bawah, ini adalah pohon sakura yang dibuat oleh mahasiswa Konsei Gakuin University ketika mereka menjalani program di UKSW. Oke, kita langsung saja ke program-program internasional yang dimiliki oleh Universitas Kristen Satewacana. Yang pertama, tentu saja yang paling umum adalah Student Exchange Program. Tentunya, Student Exchange Program adalah program pertukaran mahasiswa di mana mahasiswa dari Universitas Kristen Satewacana akan mengikuti kelas atau perkuliahan selama 1 sampai 2 semester di Universitas Mitra UKSW. Dan dari Universitas Mitra UKSW juga akan mengirimkan mahasiswanya ke UKSW untuk menjalani program exchange itu tadi. Jadi mereka akan mengikuti kelas di beberapa program studi yang ada di UKSW. Tentunya dengan mengikuti student exchange program, ada beberapa biaya yang akan di-waive atau digratiskan, yaitu diantaranya adalah tuition fee atau biaya kuliah, biaya SKS. Ya. Biasanya kredit atau SKS yang didapatkan dari mengikuti program student exchange itu dapat diakukan ke dalam transkrip nilai dari mahasiswa yang mengikutinya. Kita mulai dengan student exchange pertama, yaitu student exchange program dengan Konsei Gakuin University, Jepang. Nah, untuk program yang satu ini, terdapat beasiswa atau scholarship, tetapi ada syaratnya nih. Kamu harus mengikuti program Japanese Language Track dan berkesempatan untuk mendapatkan sekitar 80.000 Japanese yen per bulan. Dan juga selain itu harus bisa hiragana dan katakana. Jadi nanti ketika proses seleksi, mahasiswa yang ingin mengambil program Japanese Language Track di Konsei Gakuin University akan kami tes juga bahasa Jepangnya dan dipastikan untuk mendapatkan rekomendasi dari dosen bahasa Jepang di UKSW. Kita lanjutkan ke student exchange program yang kedua, yaitu adalah dengan Myongji University, berada di Korea Selatan ya. Untuk Myongji University, itu juga tersedia beasiswa yang bisa didapatkan dari Korean Government Scholarship Program, atau yang biasa disingkat KGSP. Teman-teman juga bisa mencari infonya langsung di website KGSP itu sendiri. Biasanya, beasiswa ini juga akan mengcover biaya flight ticket dan akomodasi selama mengikuti exchange program di Myongji University.
Di bawah ini ada beberapa foto mahasiswa yang pernah menjalani exchange program di Myongji University. Kita lanjut lagi, kita ganti benua ini ya. Kita sekarang ke benua Eropa. Di situ ada student exchange program dengan Evangelische Hochschule Ludwigsburg, Germany. Dan ini juga salah satu partner dari UKSW, di mana sudah beberapa tahun ini kita secara rutin mengirimkan dan maupun menerima mahasiswa dari Evangelische Hochschule Ludwigsburg. Untuk student exchange program yang ini, mahasiswa juga bisa mendapatkan beasiswa, yaitu dari Baden-Württemberg Scholarship Program, itu sekitar 900 euro per bulan, yang bisa cukup untuk membiayai akomodasi, meals, dan juga in-city transportation. Sayangnya, untuk tiket pesawat itu belum tercover dalam beasiswa yang satu ini. Tapi sebenarnya juga tergantung dari mahasiswanya. Kalau misalnya dari 900 euro itu bisa dihemat, nanti tentunya bisa digunakan untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan untuk membeli tiket tadi. Berikut adalah foto-foto dari beberapa participants yang mengikuti exchange ke Jerman. Yang sebelah kiri ini, itu namanya Keisha. Ini mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Lalu yang di tengah ini, UKSW menerima pada 2019 yang lalu satu orang dari Evangelische Hochschule Ludwigsburg. Lalu yang sebelah kanan ini, itu ada dua exchange participants pada tahun 2017 dari UKSW. Yang pertama ini ada Yoga dari Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, dan juga ada Arlin. Ini Arlin juga dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Lalu pada tahun 2018, UKSW juga menerima 5 orang mahasiswa dari Evangelische Hochschule Ludwigsburg. Yang berikutnya lagi, ini student exchange program dengan Asia University Taiwan. Dan di bawah ini adalah foto di depan salah satu landmark di Asia University, di mana ini ada beberapa dari 8 orang mahasiswa exchange UKSW yang berangkat ke sana. Sayangnya untuk program yang ke Taiwan ini belum ada beasiswanya, karena biaya hidup di Taiwan ini juga tidak terlalu mahal. Jadi kalau dibandingkan, ya mungkin 11-12 dengan kehidupan di Surabaya. Nah, selain ke Asia University, juga ada beberapa exchange program untuk Taiwan. Di antaranya juga bisa ke Providence University, lalu juga bisa ke Changrung Christian University, lalu kemana lagi ya, Mbak Yana? Exchange di Taiwan? Providence sudah. Asia. Oke, jadi itu beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan ketika mengikuti exchange ke Taiwan. Lalu yang berikutnya lagi, ini adalah internship program. Nah, kalau yang satu ini spesifik untuk program studi sistem komputer maupun teknik elektronika di Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer. Yang di bawah ini foto mahasiswa yang akan magang di National Chungcheong University di Taiwan. Nah, yang berikutnya
ini adalah salah satu tugas pokok dari BKHSU juga, yaitu memberikan informasi mengenai postgraduate study atau kemungkinan untuk studi lanjut S2 ataupun S3 di luar negeri. Jadi dalam hal ini BKHI akan membantu para mahasiswa, para alumni, para dosen yang ingin melakukan studi lanjut, contohnya master atau PhD di luar Indonesia, dengan menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat melalui email blast. Jadi buat para mahasiswa juga nih, atau para dosen yang mungkin mengikuti kegiatan ini, bisa sering-sering mengecek informasi dari BKHI ketika kami mengirimkan email blast. Lalu selain itu juga, biasanya kami akan share ke sosial media BKHI. Dalam hal ini bisa ke Facebook, bisa ke Instagram, atau bahkan juga ke YouTube. Nah, yang ketiga, BKHI UKSW juga mengundang secara rutin para education consultants. Ada beberapa nih yang sudah sering mendatangi UKSW. Di antaranya ada AlphaLink, ada EdLink Connect, ada Fortrust, EduBridge, dan masih banyak lagi. Biasanya mereka akan memberikan sesi tentang studi lanjut, bagaimana mempersiapkan studi lanjut Anda di luar negeri, bagaimana mencari sumber-sumber beasiswa yang tersedia, dan juga negara-negara yang potensial ataupun yang sangat menarik untuk Anda dapat melakukan studi S2 maupun S3 Anda. Nah, selain itu juga, BKHI juga mengundang atau menerima undangan dari berbagai official education organization dari government mereka masing-masing. Contohnya, UKSW juga beberapa kali menerima kedatangan dari Deutsche Akademische Austauschdienst atau German Student Exchange Program. Jadi mereka yang mengurusi tentang peluang-peluang ataupun menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, dosen yang ingin melakukan studi lanjut atau bahkan studi S1, S2, dan S3 di Jerman. Nah, untuk yang berikutnya juga ada Navigneso. Ini untuk Belanda. Lalu ada Uni Italia. Ini untuk negara Italia khusus. Lalu ada Fulbright, IMF. Ini untuk Amerika Serikat. Dan masih banyak lagi. Biasanya UKSW akan menerima undangan ataupun mereka yang akan datang ke UKSW untuk melakukan presentasi mengenai peluang-peluang beasiswa ataupun men-sharekan bagaimana cara mendapatkan beasiswa dan studi lanjut di negaranya masing-masing. Kita lanjut ke short term programs. Nah, dengan saya di sini sudah ada Winda juga, yang tadi sudah saya perkenalkan di awal. Winda, bisa jelasin dikit nggak pengalamannya Winda ketika join East Asia Student Encounter ini? Oke, thank you Mas Ryan. Halo semua, jadi untuk East Asia Student Encounter ini seperti yang teman-teman bisa baca di screen, itu durasinya 2 minggu. Nah, jadi ini memang program kolaborasi UKSW dengan juga KGU yang tadi sudah disebutkan Mas Ryan, mitra terlamanya UKSW ya. Jadi untuk IS ini sendiri mungkin lebih ke culture sharing ya. Jadi kita akan lebih banyak belajar tentang budaya, tapi juga ada akademik, nilai-nilai akademisnya. Jadi bakalan
persiapkan paper, lalu paper itu juga akan dipresentasikan. Jadi memang persiapannya itu bisa sampai 3 bulan untuk persiapan penampilan budaya dan juga akademisnya itu paper presentation. Nah, yang membuat berbeda juga nih Mas Ryan, selaku yang sudah mengikuti ya. Jadi kita itu bakal tinggal bareng sama teman-teman dari Jepang. Jadi itu memang bisa bisa membuat kita lebih mengerti tentang budaya Jepang juga secara langsung dengan mengikuti program ini yang durasinya 2 minggu ini, gitu Mas. Oke, jadi program ini sebenarnya bukan jalan-jalan ya, soalnya banyak sekali yang ketika daftar IS, pokoknya pengen ikut IS karena pengen jalan-jalan ke Jepang. Jadi bukan ya, Wida ya? Bukan. Jadi mungkin banyak teman-teman yang mikirnya untuk jalan-jalan, padahal sebenarnya program BKH itu benar-benar dikemas sedemikian rupa sehingga kita tuh bisa belajar sambil having fun. Jadi emang mungkin kelihatannya buat teman-teman yang lihat teman-teman lain yang mengikuti program ini kayak wah jalan-jalan nih jalan-jalan, sebenarnya itu bonusnya gitu. Padahal kita belajar juga selama program itu kayak gitu. Iya. Lalu sebelum program juga Winda banyak yang dipersiapkan ya? Banyak banget. Jadi memang dari mulai dari seleksinya itu kan ada seleksi dari BKHI kan ya Mas. Jadi setelah seleksi, setelah pengumuman kita akan meeting, selalu kita akan persiapan untuk brainstorming. Oke, mau penampilan budaya apa nih? Lalu presentasinya mau presentasi tentang apa nih? Lalu akan selalu ada latihan, akan selalu baik itu latihan untuk penampilan budaya dan juga untuk paper presentation. Jadi bukan hanya ikut program ini bukan hanya nanti ngabisin 2 minggu, enggak. Jadi nanti kita bakal membangun chemistry juga sama teman-teman Indonesia karena ini Indonesianya 12 orang, Japanese students-nya juga 12 orang. Jadi buat teman-teman nanti bakal bisa kenal teman-teman baru yang di UKSW juga dari berbagai fakultas. Jadi emang bukan hanya 2 minggu sebenarnya. Ya, itu dia. Dan itu juga yang mengakrabkan para peserta dan juga para alumni ya. Jadi katanya alumni juga terlibat ketika persiapan ataupun membantu ketika misalnya culture sharing atau food sharing misalnya ketika pasangan juga. Benar, jadi sebagai alumni juga nih Winda juga waktu jadi partisipannya IS benar-benar merasakan wah ini kakak-kakak yang udah nggak ikut IS kok masih masih peduli gitu buat melihat kalau kita latihan, ngasih masukan dan segala macam karena ternyata memang IS itu seistimewa itu bagi mereka. Jadi memang bukan hanya sebuah program yang mereka ikuti saat mereka masih kuliah, tapi memang sudah menjadi suatu memori indah gitu kayaknya. Oke. Ini berikut ada beberapa foto nih dari kegiatan yang dilakukan oleh para peserta IS. Winda juga boleh komentari nih, ini ngapain aja sih? Jadi untuk ini IS yang 2018 yang ke Jepang, Winda nggak ikut sih yang ini. Jadi teman-teman Winda yang lain, jadi mereka menampilkan penampilan budayanya itu permainan-permainan tradisional Indonesia. Jadi mereka mengemas itu sedemikian rupa. Jadi kayak gini nih jadinya main permainan tradisional, terus nanti mereka fashion show juga. Jadi pas saat ini memang saat culture sharing-nya. Ya, gitu. Oke. Wah, antusias sekali ya. Mereka kayaknya senang banget itu foto-foto sama teman-teman dari Konsegaku ini. Oh, yang tengah ini leadernya ya? Oh ya, ini Pak Steve. Iya, Pak Steve. Oke, yang berikutnya lagi, ini foto-foto food sharing. Nah, Winda bisa jelasin dikit nggak? Food sharing ini ngapain aja? Oh iya, jadi buat teman-teman yang melihat ini, wah ini ngapain nih makan-makan atau apa. Nah, jadi setiap IS akan ada food sharing. Kalau misalnya IS-nya di Indonesia, teman-teman dari Jepang yang akan masak-masak dan memperkenalkan makanan-makanan Jepang gitu ya. Tapi kalau teman-teman Indonesia yang ke Jepang, teman-teman Indonesia yang bakalan masak. Nah, di foto ini teman-teman Indonesia tahun 2018 yang masak di Jepang. Jadi ini mereka masak soto ya, kalau nggak salah ya Mbak Yana ya. Masak soto terus katanya, wah itu memang itu bukan hanya bukan hanya mereka mikir, oh ya mau masak soto. Terus udah deh bawa bahan-bahannya ke Jepang.
Tapi di Indonesia sendiri sebelum di Salatiga sebelum mereka berangkat mereka akan latihan dulu masaknya, pokoknya semuanya harus sama-sama saling membantu untuk bisa oh ya nanti ini berarti kayak gimana ya teknisnya masaknya gimana dan segala macam. Kayak gitu sih Mas. Wah, keren ya. Keren banget. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga cultural activities. Ini ngapain aja ya? Ini ditulis gitu ya? Iya Mas, jadi yang ini yang ada kayak batik-batik ini tahun 2017. Ini ada aku di sini. Sebelah kiri ya? Iya, ini 2017 di Winda. Di Student Center waktu itu. Jadi kami belajar membatik. Buat Winda sendiri yang bukan dari, maksudnya bukan tinggal di Pulau Jawa ya, Winda dari Jayapura, itu merupakan suatu pengalaman yang berharga juga karena Winda belajar membatik yang ternyata sangat sulit. Sulit ya? Sampai sulit banget Mas. Sampai yang teman-teman lain pun juga, wah ini kok bisa kayak gini, wah keren banget. Jadi pada saling sharing dan bukan hanya mereka juga yang amazed tentang apa yang kita lakukan di situ. Jadi kami juga yang dari Indonesia, apalagi beberapa waktu tahun 2017 itu nggak banyak tuh yang dari Jawa, jadi banyak yang dari Sumba, banyak yang dari Kupang, kayak gitu. Terus ini 2018, ini pada belajar nulis dalam bahasa Jepang. Ini pasti kalau Winda lihatnya, wah ini pasti seru banget sih, kayaknya banyak banget kertas-kertasnya. Iya. Ini yang paling seru nih, field trips. Ini bonus ya, kata Winda. Ya buat yang mikirnya tentang jalan-jalan lah, ini nih jalan-jalannya. Tapi jalan-jalannya sudah pasti bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi benar-benar kita belajar tentang budaya kita sendiri. Apalagi kalau waktu itu Winda juga kan sempat ke Bali itu, field trip yang foto pertama sempat ke Bali, terus ke beberapa historical places yang ada di Indonesia juga, di Solo sama di Jogja ya. Jadi benar-benar belajar juga tentang Indonesia. Jadi bukan hanya tentang budaya teman-teman Jepang kayak gitu, Mas. Seru banget ini kayaknya di Jepang. Iya, menarik juga nih karena Winda mengikuti 40-year anniversary of IS juga ya. Benar-benar Mas. Winda jadi partisipan. Iya, betul. Jadi waktu itu tahun 2017. Jadi itu memang baru, terus wah keren banget ternyata IS itu alumninya banyak banget, terus ada yang alumni dari Jepang juga datang waktu itu ke UKSW. Jadi kayak wah memang bukan hanya program yang diikuti 2 minggu gitu Mas. Jadi kayak wah ternyata kekeluargaannya masih ada, kayak selalu saling kontak-kontakan ternyata alumni-alumni itu, lalu saling sampai sekarang juga sih untuk Winda dan teman-teman yang lain waktu selama pandemi ini waktu itu sempat Zoom bareng kayak gitu. Keren. Yang menarik juga di UKSW ini sudah ada IS Monument yang letaknya di dekat Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi dan juga di depan gedung A ya, kalau nggak salah ya, Winda ya? Iya, pokoknya dekat SC, dekat Student Center. Ya, dekat Student Center. Benar. Jadi buat teman-teman yang penasaran monumennya IS yang mana sih? Datang aja ke UKSW, masuk dekat lapangan bola itu, di ujungnya ada monumen IS. Itu sekaligus memperingati 40 tahun program IS. Makanya kita harus nantikan nih 50 tahunnya nanti gimana nih? Seru pasti. Oke, kita lanjut lagi ya Winda. Ini program Globis. Nah, kalau ini negaranya udah beda nih. Kalau yang tadi ke Jepang, kita sekarang ke Taiwan. Kalau ini programnya dengan Changrong Christian University di kota Tainan. Yang menarik juga, kota Tainan itu juga kotanya nggak terlalu besar, jadi mirip-mirip dengan Salatiga dan juga mirip-mirip dengan Nishinomiya, tempat di mana Kwansei Gakuin University berada. Jadi ini tadi mirip-mirip semua ya. Tapi programnya tenang aja, sedikit berbeda karena ini juga ada partisipasi dari selain Changrong Christian University. Karena di sini juga mengundang universitas lain. Contohnya di sini ada Universitas Kristen Duta Wacana
di mana tahun 2018 UKDW itu ikut bergabung dalam program Globis ini dan ikut meramaikan, di mana pada saat itu program ini diadakan di Taiwan dan jadi lebih ramai aja gitu ya. Soalnya semakin ramai biasanya semakin asik. Benar nggak Winda? Soalnya saja 24 orang udah asik ya. Apalagi Bener banget, Mas. Globis Bener ini, banget. misalnya sampai 30. Makin heboh. Makin heboh. Ceritanya makin banyak, bisa bertukar lebih banyak pengalaman, bisa bertukar budaya. Nggak harus dengan yang anak Taiwan, dengan anak Indonesia sama Indonesia aja deh. Itu pasti ada perbedaan-perbedaan, tapi bagaimana caranya menyatukan perbedaan itu menjadi suatu harmoni. Bener banget, Mas. Ini beberapa gambaran kegiatan dari Globis. Yang dari sini itu culture sharing tahun 2018. Yang sini ada cooking class. Ini community service ya. Ini ke sekolah. Ini juga ke sekolah. Ini community service juga, di mana mahasiswa belajar bagaimana merawat bumi dengan Go Green ya. Lalu juga ada beberapa field trips nih, nah yang menarik. Yang paling bawah, yang sebelah kanan bawah ini pasti paling ikonik dan sempat menjadi salah satu gedung tertinggi dunia, yaitu Taipei 101. Karena Globis juga, para peserta Globis punya kesempatan untuk mengunjungi Taipei 101, kemudian bisa mengunjungi Anping Museum, mengunjungi danau juga di sana. Pokoknya seru deh kegiatan-kegiatannya Globis. Sama seperti tadi, Globis juga ada seleksinya. Seleksinya susah nggak sih, Winda? Kalau dari pengalamannya, Winda? Enggak sih, Mas, karena kan sama aja kalau kita seleksi mau ikut kegiatan ya, jadi ngisi form pendaftarannya, lalu motivation letternya, lalu juga nanti di interview pun bakal ditanya-tanya tentang diri kita sendiri juga, jadi sebenarnya nggak susah. Biasanya yang bikin takut pas interviewnya, banyak ya SMS, Mas, Pak, ini interviewnya pakai bahasa Inggris ya? Ya tentu saja saya harus jawab iya. Itu konsekuensi karena gabung program internasional ya, Winda ya? Iya, karena kan kita sama teman-teman dari yang berbeda negara, jadi salah satu-satunya komunikasi kita kan pasti pakai bahasa Inggris kan ya, Mas? Wah. Tapi nggak harus bahasa Inggris yang wah banget juga. Yang penting kita bisa ngomong sama mereka, kita mengerti apa yang mereka katakan. Oke. Kita lanjut lagi ya ke program yang berikutnya. Ini salah satu program teranyar yang dimiliki UKSW dengan Konsei-Gakuin University. Ini juga baru pertama kali diadakan di tahun 2020 ini, tepatnya sebelum pandemi ini berlangsung ya, di bulan Februari. Nama programnya adalah Intensive English Language Program, dan aktivitas utama dari YLP ini adalah bagaimana para mahasiswa KGU, Konsei-Gakuin dari Jepang, itu belajar bahasa Inggris dan belajar budaya di Indonesia. Jadi mereka selama kurang lebih 18 sampai 19 hari di Indonesia akan mengikuti English Language Course di LTC, lalu juga akan mengikuti beberapa language activities di Faculty of Language and Arts atau Fakultas Bahasa dan Seni bersama para dosen dan juga para mahasiswa FBS. Winda juga ya ikut membantu ya ketika pelaksanaan di LP ini. Pengalamannya gimana, Winda? Waktu itu ada berapa orang ya? 19 orang Yeah. teman Jepang, terus dari teman-teman Indonesia juga banyak dan dari berbagai fakultas ya teman-teman. Jadi ada yang dari FBS, ada yang dari FTI, ada yang dari Fiskom,
FEB juga ada juga. Jadi kami memang dari berbagai macam fakultas terus nemenin mereka. Yang pasti kami juga belajar lagi ya buat tentang teman-teman Jepang itu bagaimana, dan yang paling pasti tentang culture differences antara anak-anak Indonesia dan juga mereka saat mereka belajar bahasa, lalu saat belajar beberapa mata kuliah juga di FBS. Kayak gitu, Mas. Iya, jadi perlu teman-teman UKSW ketahui juga, tentunya kita nggak bisa join di program ini. Maksudnya program ini kan memang khusus untuk mahasiswa dari KGU, tapi cara untuk berpartisipasi dalam program ini yaitu dengan menjadi student buddies di Intensive English Language Program ini. Dan Winda juga salah satu student buddies-nya ya. Iya, benar sekali. Dan salah satu tugas penting dari student buddies itu yaitu memperkenalkan Salatiga, memperkenalkan UKSW, dan segala fasilitasnya. Dan juga yang paling seru nih, bisa ikutan field trips bersama anak-anak KGU. Winda sempat ikut field trips-nya nggak ya? Aku waktu itu nggak sempat, Mas. Soalnya ada acara fakultas juga persiapan, jadi waktu itu bertabrakan jadwalnya. Oke deh. Kita lanjut lagi. Ini beberapa foto dari kegiatannya mereka. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Mereka di sini untuk belajar bahasa Inggris. Jadi mereka mengambil kelas bahasa Inggris di Language Training Center. Bagi teman-teman yang belum tahu di mana Language Training Center, search saja di Google, ada LTC UKSW, letaknya di lantai 6, Gedung Perpustakaan Onoto Hamijoyo, Universitas Kristen Satya-Wacana. Lalu yang bawah ini, field trips-nya nih. Aduh, ini Winda sayang nggak ngikutnya. Iya. Semarang, ke Solo, ke Jogja. Jogja, ya. Wah, seru deh. Kita lanjut lagi. Nah, yang ini program yang sudah cukup lama berjalan, yaitu Student Volunteer Program. Program ini juga sama dengan Konsei Gakuin University, di mana dalam program ini 2-3 orang mahasiswa Konsei Gakuin University Jepang akan melakukan volunteering activities. Dalam hal ini akan mengajar bahasa Jepang dan budaya Jepang di sekolah yang dimiliki oleh UKSW. Nah, dalam hal ini UKSW punya sekolah dari SD sampai SMA ya. Ada SD Lab, SD Laboratorium UKSW, dan juga SMA Laboratorium UKSW. Tentunya di sini mereka tidak hanya mengajar tentang budaya Jepang dan juga bahasa Jepang ke anak-anak SD dan SMA, tapi mereka juga akan belajar tentang budaya Indonesia, kebiasaan Indonesia, dan mereka juga akan mendapatkan pelatihan bahasa Indonesia, termasuk kemampuan kelas survival ya, yang diadakan di LTC ketika mengawali program ini. Selama mereka menjalani program student volunteer, mereka tentunya juga akan ditemani oleh para student buddies. Nah, itu Winda juga nih salah satunya. Pengalamannya gimana Winda? Temenin para volunteer ini? Yang pasti waktu itu kami juga menemani mereka mengenal Salatiga dulu. Jadi city tour gitu, Mas. Kami kenalkan, oh ini tempat ini ada baru tuh tempat belanja, kalau mau butuh belanja apa, atau mau ke Superindo, kayak gitu. Terus nemenin makan, kasih tahu mereka. Jadi memang harus memberitahu ke mereka tentang makanan yang Indonesia ini, makanan Indonesia yang ini kayak gini, kamu nggak bisa makan yang bagaimana nih. Jadi kami juga ada supaya mereka tidak mengalami kesulitan untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Lalu juga bantu untuk belajar bahasa Indonesianya juga. Jadi pernah tuh Winda ngomong pakai bahasa Inggris kan, terus salah satu student volunteernya bilang,
Jangan pakai bahasa Indonesia aja biar saya terbiasa. Oh iya mantap mantap. Oke kita pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi mereka kayak gitu. Terus ada teman Winda juga yang anak-anak IS 2 orang itu ikut juga nih kegiatan ini. Jadi sebegitu apa ya? Mungkin waktu ikut IS wah saya kangen Salatiga lagi nih mau ke Salatiga lagi. Jadi ikut lagi kegiatan ini dan mereka senang banget waktu pas di sini juga bisa ketemu lagi sama teman-teman IS yang di Salatiga kayak gitu. Gitu sih Oh Mas. iya, Winda, selain nemenin mereka kenalin soal Salatiga, soal UKSW, yang paling penting juga nih, kadang-kadang mereka itu butuh bantuan ketika mengajar di SD ataupun SMA. Nah itu Winda juga sempat bantuin nggak? Iya Mas, benar. Winda juga bantu ke SD Lab ya. Winda bantu yang ngajar di SD Lab itu supaya kan pas awal-awal memang mungkin bahasa Indonesianya masih belum terlalu lancar juga. Jadi memang mereka Ya, sangat butuh bantuan student buddies untuk bisa bantu mereka juga. Lalu untuk anak-anak apalagi yang anak-anak SD itu juga butuh supaya dikasih pengertian dan seperti itu. Terus juga bukan hanya ngajar juga Mas, kami juga bantu mereka untuk festivalnya. Jadi waktu Japanese Festival ya? ya Japanese Festival. Jadi pas di SD sama SMA itu ada. Seru Wah, banget. keren. Ini mirip dengan program sebelumnya, di mana mahasiswa KSW sayangnya nggak bisa join dalam program ini sebagai partisipan dari program ILP ataupun program student volunteer. Tapi teman-teman mahasiswa KSW bisa membantu dengan menjadi student buddies seperti Winda tadi ya. Bener banget. Ini beberapa foto kegiatan dan juga aktivitas dari para student volunteer, mahasiswa-mahasiswi dari Kwansei Gakuin University. Ini ada siapa aja nih? Ini Ini siapa ada ya? Keiko, ada Keiko. Nao. Nah yang ini Winda nggak ikut nih kayaknya. Oh, nggak ikut ya. Yang Ini baru beberapa ya. kegiatannya mereka. Ini Japanese Festival 2018. Ini juga sama. Ini ketika mereka mengajar di kelas. Iya. Now ya. Ketika Iya ini mengajar. Nao di SMA ini. Iya. Waktu itu Winda sama Keiko. Dengan Keiko di SD Lab. Iya bener banget. Oke, seru nih pasti ya. Anaknya Seru nakal-nakal. Seru banget pada apa ya karena banyak belajar tentang eh, Jepang juga jadi anak-anak tuh pada semangat juga Mas. Jadi wah ada saat dimana kelas itu rame banget. Benar. Jadi memang kalau mereka sendiri pun pasti kesulitan kan. Jadi memang student buddies itu sangat membantu teman-teman dari Jepang. Oke deh. Kita lanjut. Nah, ini yang bisa diikuti oleh para mahasiswa KSW nih. International Student Buddies Training Program. Jadi gunanya program ini adalah untuk membantu mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa KSW untuk menangani, untuk mingle, untuk bisa kenalan, dan membantu assist para international students yang mengikuti program di UKSW. Tentunya nggak hanya dari Jepang aja ya, Bunda ya. Banyak Iya, kok benar. dari negara-negara lain juga. Dan ini bisa jadi salah satu kesempatan buat teman-teman mahasiswa KSW yang pengen join. Kita udah lakuin ini di akhir tahun lalu kemarin. Ada 2 nih alumni IS yang ikut dalam student buddies training tahun lalu. Ini kenal nggak? Ada Ya, Aldo. Willy sama Aldo ya. Ya, benar. Mereka alumninya student buddies dan juga alumni IS nih. Berikut foto-foto kegiatannya mereka. Ini mereka mengenal budaya Indonesia, jadi mereka main gamelan, mereka juga belajar membatik, terus mereka juga ada mengikuti international luncheon dengan dosen-dosen asing, para mahasiswa asing di UKSW. Lalu juga di akhir kegiatan, mereka akan mendapatkan sertifikat. Wah, para pencari sertifikat pasti senang banget nih. Karena bisa dapat sertifikat. Bener banget, Mas. Tapi overall bagaimana nih memiliki ataupun
udah pernah ngerasain jadi student bodies atau menjadi bagian dari student bodies. Menurut Winda gimana? Apa yang paling berkesan deh dari menjadi student bodies ini? Yang paling berkesan itu satu ini sih Mas, bukan hanya belajar tentang budaya teman-teman luar yang datang, tapi juga tentang budaya Indonesia sendiri. Ini kayak trainingnya buat student bodies ini kan mereka harus belajar dulu kan ya Mas tentang Benar. Indonesia, apalagi buat teman-teman yang di luar yang berasal dari luar Salatiga pasti belajar dulu tentang Salatiga juga. Jadi bukan hanya sekedar bisa bisa komunikasi, bisa dapat teman baru segala macam, tapi memang banyak belajar dari berbagai aspek kayak dari budaya Indonesia sendiri dan teman-teman di sana, lalu bagaimana juga bikin expectations. Jadi kalau mereka teman-teman Jepang itu biasanya gimana ya? Jadi kayak belajar dulu lalu bisa di apa ya namanya? Bisa disesuaikan saat mereka datang tuh. Oh, ternyata mereka emang kayak gini, benar. Jadi kita harus kayak gimana? Itu sih Mas pengalaman paling membuat Winda jadinya nggak salah kaprah kalau misalnya ketemu orang asing nih. Istilahnya know how to behave. Benar banget Mas. Ya. Benar, karena kan kita kebiasaannya beda, apa-apanya juga beda, jadi benar nggak bisa disamain. Jadi emang harus know how to behave. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ini juga seru nih teman-teman. Ini juga salah satu program di bawah koordinasi Biro Kerjasama Hubungan Internasional, yaitu Warung Prancis, atau yang biasa disingkat WP-UKSW. Warung Prancis sendiri terletak di ruang KB 107 di Fakultas Bahasa dan Seni UKSW. Ini di kampus Kartini ya Winda ya? Kampusnya Winda nih. Iya, benar banget di kampus FBS. Nah, Warung Prancis ini sendiri adalah program inisiasi dari Institut Français Indonesia di bawah koordinasi dari Ambassade de France Indonesia atau French Embassy di Indonesia, di mana mereka meluncurkan program yang membuka kesempatan bagi para universitas untuk memungkinkan aktivitas akademika di masing-masing universitas tersebut yang tergabung dalam Warung Prancis bisa share tentang kegiatan-kegiatan di Prancis, mengenal budaya Prancis, mengenal bahasa Prancis, dan mengetahui juga berbagai kemungkinan untuk studi lanjut di Prancis. Dan menariknya, Winda juga adalah salah satu benevole dari Warung Prancis UKSW ini ya. Iya, benar banget Mas. Jadi Winda banyak banget programnya. ya Mas, jadi menurut Winda itu suatu berkat juga sih, karena awalnya Winda bisa ikut program internasional kan bukan dari kehendak Winda sendiri sebenarnya Mas nih. Disclaimer dulu nih ya. Jadi awalnya kan wali studi Winda kan Bu Francis. Tadi Winda juga lihat kayaknya ada Bu Francis. Halo Ibu. Jadi awalnya kan untuk IS itu waktu Winda masuk 2016, terus Bu Francis kan waktu itu sempat menjabat jadi direktur BKHI, lalu bilang tentang program itu dan udah langsung disuruh daftar aja gitu. Jadi pas awal kegiatan apa, jadi emang sebenarnya kita harus ikut dulu, berani, jadi bisa langsung terekspos. Nah setelah terekspos jadinya memang gimana ya Mas, kayak memang ketagihan untuk selalu ikut ya. Oh gitu ya, adiktif loh ya. Jadi emang kayak ikut kegiatan internasional jadi sebuah hal yang menurut Winda penting juga buat professional skill dan soft skill Winda untuk bisa berkembang di kampus kayak gitu. Dan Warung Prancis juga sebenarnya banyak yang pertamanya mikir gini, oh ya kita bisa beli makanan Prancis apa nih? Nah, jadi salah paham. Enggak, ini bukan. Iya, jadi waktu itu pernah ada teman-teman yang kami undang untuk, ayo kita sama-sama belajar di kantor Warung Prancis ya, datang ya jam segini-gini. Oh yang datang malah, kita bisa beli apa nih? Pada mikir kayak gitu, padahal bukan. Jadi untuk yang volunteernya sendiri, relawan Warung Prancis, kami belajar banyak juga tentang Prancis dan juga mengundang teman-teman UKSW untuk
bisa belajar bahasa, bisa belajar tentang Perancis sendiri, lalu ada game-game seru juga Mas, permainan-permainan seru ala-ala Perancis gitu yang bisa bantu kita buat belajar bahasa Perancis. Juga ya seperti yang terlihat di layar juga ada CD, ada DVD, lalu ada berbagai kegiatan juga tentang kesenian Perancis juga, lalu beberapa presentasi seminar tentang Perancis sendiri. Dan dalam situasi pandemi seperti ini kan tutup juga tuh Mas kantornya. Nah, kami pun mengadakan beberapa webinar, bukan hanya tentang Perancis terus, tapi beberapa hal-hal yang umum juga dan mengundang dan di open for public gitu untuk semua orang. Yang paling terakhir itu yang tentang studi di Perancis. Jadi sebenarnya banyak banget memang yang bisa didapatkan dengan dari informasi-informasi di Warung Perancis. Iya. Dan Civitas Akademika UKSW juga bisa ikut ya, datang hadir ke Warung Perancis UKSW, bisa dikunjungi. Tapi mungkin setelah pandemi ini berlalu kali ya, bisa lebih aman juga. Dan juga untuk mahasiswa UKSW bisa mendaftar jadi benevolenya ya, jadi kayak pustakawan di Warung Perancis nih ya. Bisa Mas, jadi ketika ada open recruitment pasti akan di-share lewat email student. Nah, itu jadi buat teman-teman yang misalnya jarang banget buka email studentnya, sekarang semakin digiatkan lagi untuk buka emailnya karena berbagai informasi baik tentang program-program di dalam UKSW dan di luar dan international programs pasti akan di-share lewat situ. Jadi buat yang merasa aku nggak pernah dapat informasinya nih, berarti jarang buka email. Ketahuan ya. Ketahuan. Ini beberapa aktivitas yang sudah dijalankan oleh Warung Perancis UKSW, di antaranya adalah Maharani. Wida juga udah pernah ikut Maharani? Iya, Mas, waktu itu pas jadi panitianya. Panitia. Terus ada Parela, ini belajar tentang cuisine Prancis dan juga budaya Prancis nih ya. Ini udah berapa kali? Udah beberapa kali sih Mas, ada yang tentang keseniannya, lalu juga makanan khas Prancisnya yang simple-simple tapi kita sambil belajar tentang Prancis kayak gitu. Betul. Ini buat para movie media, pasti pada senang nih. Jordu Film sama Festival Sinema Prancis nih. Benar, jadi rutin tuh nonton bareng film Prancis, seru-seruan bareng, lalu ada ya Festival Sinema Prancis. Waktu itu Winda gak ikut, lagi magang. Oh gitu. Iya, untuk Festival Sinema Prancis sendiri itu ada beberapa film, kita kerjasama dengan IVI, kita memutarkan beberapa film-film Prancis dan diikuti oleh Civitas Akademika UKSW. Pas itu kita adain di FBS juga, di ruang tadi Ahai. Benar, jadi kayak mini bioskop gitu kan ya Mas ya? Seru banget kayaknya. Iya, seru. Ini tampak depan dari Warung Prancis nih ya. Masih ada kan stikernya nih? Masih. Oke, ini tampak dalamnya. Ada Eiffel Tower mini ya. Benar. Kubusnya Biar ada foto nih. Prancisnya benar-benar gitu loh Mas. Kubusnya juga keren nih. Jadi buat yang penasaran kayak gimana, nanti kunjungi aja Warung Prancis UKSW ya. Benar sekali. Nah, kita lanjut ke program berikutnya. Ini adalah ISEC. ISEC ini adalah organisasi non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan leadership melalui berbagai kemampuan volunteering atau internship secara internasional. Dan menariknya, Winda juga adalah salah satu ISECers ya, pernah ikut Outgoing Global Volunteer Program. Benar sekali Mas. Oh iya, ini juga worth mentioning, karena di tahun 2015 yang lalu, ISEC itu menyetujui untuk mempromosikan SDGs di dalam setiap program-program mereka. Dan Winda juga mengambil salah satu poin SDGs mereka ketika mengikuti program dari ISEC ini ya. Benar. Kan nggak, Winda?
yang keberapa? Nomor 4. Quality of Education. Yes. Oke. Dan berikut Quality of Education. beberapa program dari ISEC. Ada Global Volunteer Program. Jadi ini contohnya yang diikuti Winda itu ya. Winda boleh tahu pengalamannya gimana aja mengikuti Global Volunteer? Oke Mas, jadi untuk yang mungkin sebelumnya ikut webinar BKH yang sebelumnya pasti udah sempat tahu juga ya tentang pengalamanku Global Volunteer. Waktu itu juga aku share, jadi aku pilih project di Poland, di Eropa, dan Polandia ini. iya, di Polandia. Jadi memang pilihnya langsung yang jauh karena emang kan pas di sini kayaknya udah yang Asia nih. Nah, kayaknya aku mau yang jauh-jauh dulu deh. Oke, jadi langsung tembak Eropa. Jadi emang salah satu goal juga sih Mas. Jadi ketika terekspos dengan beberapa kegiatan di UKSW, menurutku kuliah di UKSW itu memang benar-benar membantu aku untuk develop all of my skills, baik profesional maupun soft skill. Jadi pada saat itu ala-ala membuat goal, oh ya aku harus ikut kegiatan ISEC di Eropa. Wow. Dan kayak yang tadi aku sebut lagi, pertamanya nggak tahu juga kan ini kegiatan apa. Benar. Tapi setelah memberi diri untuk, oh ya mau tahu cari tahu dulu. Jadi awalnya kan maunya tahun 2016 tuh udah tahu tentang ASEC tuh Mas, tapi masih belum paham tuh apa gitu kan. Jadi emang di search dulu, cari tahu dulu, dan akhirnya memberanikan diri tahun 2018 untuk bisa ikut Global Volunteer. Buat teman-teman yang merasa kayak aduh jangan deh, aduh enggak deh, ini beraniin diri aja dulu, pasti nanti bakal bisa kayak gitu. Yang penting mindset kita mau berkembang, kita mau berani ngambil tantangan, wah itu pasti bisa. Karena benar-benar Global Volunteer ini bukan kita cuma diberikan wadah untuk develop our skills, ngajar atau proyek-proyek lain misalnya, tapi memang kita dipersiapkan. Jadi sebelum berangkat akan ada persiapannya, kita akan diberi beberapa materi leadership, lalu tentang cross-cultural understanding, dan segala macam. Nah, sebelum memulai proyek, waktu sudah sampai di sana pun akan diberikan lagi tuh materi-materi itu, supaya kita lebih mantap, karena ASEC sendiri punya leadership qualities-nya, kayak gitu. Kayak gitu, Mas. Seru banget ya programnya. Keren memang programnya BKHI mah. Semuanya keren. Selain program Global Volunteer, juga ada program Global Talent. Cuma sayangnya ini di UKSW belum bisa nih. Iya. Yang terakhir ada Global Leader. Ini sebenarnya sudah ada karena yang menjadi Global Leader ini adalah para local committee. Jadi di setiap UNIF biasanya ada local committee. Mereka seperti apa ya? Yang mengatur gitu ya, Winda ya? Iya. Jadi kita dulu diatur oleh local committee untuk mengikuti Global Volunteer. Mereka juga yang membantu proses registrasi. Apa aja sih yang mereka bantuin, Winda? Yang pasti kan untuk kami mahasiswa yang nggak tahu apa-apa nih, misalnya Mas, pasti kami butuh tahu tentang itu dulu kan. Jadi mereka memberikan informasi tentang apa sih ASEC, apa sih yang bisa kita lakukan lewat ASEC, ASEC membantu kita dalam hal apa, seperti itu. Lalu juga ketika kami misalnya mahasiswa sudah memutuskan untuk, oh iya saya mau ikut dong, nanti bakal dibimbing. Jadi apa sih yang harus dilakukan mahasiswa terlebih dahulu? Misalnya daftar dulu, lalu habis itu akan interview dengan local committee di negara tujuan. Jadi memang itu langsung mahasiswa sama local committee yang di sana, lalu setelah interview akan, misalnya kalau diterima nih, jadi memang proses seleksi dulu ya teman-teman, nggak langsung kita daftar terus langsung oke gitu. Jadi memang diseleksi dulu, ketika diterima, lolos seleksi, lalu teman-teman ASEC misalnya di UKSW bakal membantu kita, oke persiapannya apa aja nih, mulai dari persiapan untuk pembuatan visa, lalu untuk beberapa hal yang harus dipersiapkan di Indonesia, kayak gitu. Bukan langsung membantu, oke visanya udah jadi, plak kayak gitu, enggak. Tapi apa sih yang harus disiapkan, lalu kalau mau disiapkan harus kemana dan segala macam. Kalau kita ada pertanyaan pun, kalau kita ada pertanyaan pun mereka akan siap membantu, seperti itu, Mas. Jadi mereka assisting nih. Jadi bukan
menyediakan, tapi Winda juga harus berusaha gimana caranya buat visa, gimana caranya apply, cari tahu sendiri, tapi dapat bantuan dari mereka dan juga dari BKH ini ya. Iya Mas, itu menurut Winda itu salah satu yang menarik sih Mas, karena bukan kita disediakan semuanya, kita udah nanti tinggal pergi project aja dan segala macam, tapi gimana kita benar-benar dari awal menentukan bahwa mau ikut project ini udah dilatih untuk harus ngapain, harus apa, jadi memang proaktif gitu. Sampai di sana pun kayak gitu. Waktu Winda sudah sampai di Poland, waktu itu mau ikut incoming preparation seminar, jadi sebelum mulai project nih. Terus kan Winda tinggalnya di hostel. Terus dari local community sana hanya diberikan location-nya, di-share tuh di grup. Ini ya lokasi untuk kegiatan pertama kita. Terus Winda dan teman-teman yang ada dari Cina, ada dari Kolombia gitu kan. Terus kita yang kayak, waduh, ini emangnya mereka mikirnya kami udah tahu Poland apa gimana nih, kayak gitu kan, udah tahu tempatnya apa gimana nih. Jadi dari situ Winda dilatih juga untuk oh iya, nggak boleh ketergantungan juga, harus bisa sendiri juga, harus bisa mandiri. Dan ternyata bisa juga, nggak susah yang segimana. Kayak gitu sih Mas, benar-benar life changing experience. Benar. Yang penting kita mau ada usaha untuk belajar, untuk menerima hal baru, dan kita bisa adaptif. Benar sekali Mas. Oke, kita lanjut lagi nih. Oh, ini ada beberapa foto kegiatan dari teman-teman ISECers yang tahun 2019 lalu mengikuti OGV juga ya, Outgoing Global Volunteer Program. Ini programnya beda-beda, jadi bukan hanya ngajar aja. SDGs kan ada 17 ya, jadi mereka juga poinnya beda-beda nih. Ada yang, ini ke Malaysia kalau nggak salah. Iya benar Mas. Dia mengajar di sekolah luar biasa di Malaysia sana. Lalu juga ada yang di Vietnam, ada yang di Kamboja, ada di Thailand, banyak deh pokoknya. Benar ya Winda ya? Iya Mas, benar banget. Oke, kita sudah hampir sampai di penghujung presentasinya. Kalau kita lihat slide yang satu ini, pasti kita jadi semakin semangat buat ikut program internasional. Kenapa? Karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim, aka formerly CEO-nya Gojek, itu mendirikan sebuah inisiasi yang namanya Kampus Merdeka. Nah, di dalam Kampus Merdeka ini ada beberapa poin penting yang didukung oleh Pak Nadiem. Di antaranya pertukaran pelajar, magang, asistensi, penelitian, wirausaha, proyek independen, KKN. Nah, ini banyak bagian dari Kampus Merdeka yang bisa kalian dapatkan ketika mengikuti program-program internasional. Apalagi nih, Winda, dengar-dengar ke depannya UKSW juga akan memberikan SKS untuk ketika mahasiswa mengikuti program internasional. Pastinya akan lebih menarik lagi ya. Keren ya. Jadi ikut IS dapat SKS, dapat sertifikat, banyak ya pengalaman. Jadi apa yang ditunggu lagi? Buruan kita persiapkan apa yang bisa dipersiapkan, karena dengan adanya inisiasi Kampus Merdeka ini ada banyak sekali kemungkinan yang bisa dimiliki oleh teman-teman mahasiswa KSW untuk mengikuti program internasional. Intinya jangan takut sama kendala finansial ya. Benar ya Winda ya? Benar sekali Mas. Semua pasti ada jalan. Asik. Iya. BKH juga memberikan support. Mungkin tidak banyak, tapi kami juga bisa memberikan bantuan. Oke, sebenarnya selama sesi tadi kita sudah kasih beberapa testimonials nih dari Winda. Mungkin Winda masih ada tambahan, karena Winda kan sudah ikut lebih dari 4 program-program internasionalnya UKSW ini.
Iya Mas, kalau dari Winda sebenarnya balik lagi sih untuk dari teman-teman sendiri. eh Sebenarnya kita nggak apa ya, kalau kita mikirnya nggak deh, aku kayaknya aku nggak bisa bahasa Inggris dan segala macam, pasti kita bakal stuck di situ aja tuh Mas, pasti nggak bakal bisa berkembang. Tapi ketika kita mikir, oh iya ya, mungkin bahasa Inggris saya masih kurang nih, apalagi kalau kayak gitu kan butuh komunikasi dalam bahasa Inggris, saya butuh ngerti, saya butuh ngomong, kayaknya saya bakal ngambil ini deh, ngambil kursus tambahan untuk speaking saya, nah misalnya kayak gitu. Jadi saya mau ikut exchange tahun depan. Nah kalau kayak gitu kan sebenarnya nggak ada halangannya kayak gitu kan Mas. Lalu juga untuk misalnya teman-teman mikirnya finansial. Nah ini juga bisa ngambil dari pengalamanku juga ya. Waktu itu aku emang karena gimana nih, aku bener-bener pengen ikut kegiatan internasional. Lalu aku harus gimana? Nah, dari situ aku mikir, oh ya, berarti aku harus nabung juga nih. Nah, ketika aku berpikir seperti itu kan, jadinya kita mau ada keinginan untuk apa ya, mempersiapkan seperti itu. Dan juga dengan cara teman-teman mengajukan proposal. Nah, saat itu karena aku sudah mengetahui BKHI dan setelah itu ikut kegiatan ISWAH, ternyata BKHI membuka peluang besar buat anak-anak UKSW yang memang mau berkegiatan internasional gitu. Jadi waktu itu juga BKHI turut membantu aku mengikuti salah satu kegiatan internasional MUN waktu di Korea, dan itu memang apa ya, membuka mataku juga, ternyata bukan bukan faktor-faktor di luar yang sebenarnya menghambat kita, terkadang kita sendiri yang menghambat diri kita. Jadi berani aja dulu kayak gitu Mas. Oke. Thank you very much Winda ya. My pleasure Mas Ryan. Kita langsung ke sesi yang mungkin sudah ditunggu oleh teman-teman peserta di sini, yaitu question and answer session. So please, if you have questions, write down your name, and then write down a short question ya. Buat yang mau tanya-tanya silahkan. It can be in English or Indonesia. We can accept any of those. Oke, sepertinya ada pertanyaan nih. Oh iya Mas. Dari Adrian Nahot. Kak mau tanya, kalau mau masuk ISEC, caranya gimana ya? Winda bisa bantu jelasin nih. Oh iya, jadi teman-teman untuk yang tertarik untuk mengikuti ASEC sebenarnya ada dua ya. Jadi apakah teman-teman mau ikut Global Volunteer, yaitu project-projectnya ASEC, atau teman-teman mau nih jadi ASECers, member dari local committee ASEC di Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, kalau teman-teman mau, itu biasanya mereka selalu open recruitment tuh buat teman-teman yang mau jadi salah satu member local committee-nya ASEC. Nanti bisa coba hubungi teman-teman ASEC lewat emailnya juga bisa, atau nanti kalau misalnya apa ya, gimana ya caranya? Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa juga tuh datang ke kantor BKHI. Nah, kalau mau ikut yang Global Volunteer itu teman-teman bakal harus daftar dulu di website ASEC, lalu nanti teman-teman setelah daftar nanti harus memilih project, mau project yang mana dan segala macam. Nah, itu semua bisa teman-teman dapatkan dan bisa lebih baik kalau teman-teman sudah menghubungi teman-teman local committee ASEC di UKSW. Kayak gitu. Iya, untuk informasi lebih lanjut, for information, you can send your questions to BKHI, bkhi@uksw.edu, atau you can also ask questions ke ISEC langsung. Mereka punya alamat email sendiri, yaitu isaac@uksw.edu. So if you have any questions, you can also directly ask them,
@uksw.edu. Oke, Mas, ini aku dapat pertanyaan menarik nih, Mas. Yes. Dari Novia Indah. Gimana cara Kak Winda membagi waktu Kakak buat ikut kegiatan internasional sebanyak itu dan kegiatan perkuliahan Kakak? Oke, ini pertanyaan pertamanya ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mendaftar exchange ke Jerman? Kayaknya nanti dijawab sama Mas Ryan. Ya, Untuk membagi waktu, jadi kita kan kuliahnya nggak ada yang, kalau aku sih nggak ada yang sampai malam ya, jadi paling-paling sampai jam 6 sore, kayak gitu. Nah, itu pun sebenarnya cara membagi waktunya, teman-teman harus memporsikan, oke, kuliahnya jam berapa ya. Lalu dengan jadwal perkuliahan yang seperti itu, saya bisa ikut kegiatan apa saja. Jadi jangan langsung oke aja semua kegiatan mau ikut nih gini-gini, tapi nggak memperhatikan kewajiban utama perkuliahan kayak gitu. Nah, waktu aku ikut kegiatan ini pun kan nggak semuanya berjalan beriringan. Jadi ada yang misalnya waktu pertama kali itu cuma IS aja, lalu setelah itu baru deh lanjut ke yang lain. Sebenarnya itu sih nggak akan tabrakan kalau kita memang atur jadwalnya sesuai dengan porsi kita. Jadi jangan sampai ngambil terlalu banyak kegiatan atau terlalu sedikit. Kalau aku pribadi memang orangnya gimana ya, suka banget berkegiatan. Jadi memang aku melihat kalau memang jadwalku itu masih bisa, ya kenapa enggak. Jadi bukan yang terlalu gimana-gimana, tapi memang hanya dari buat jadwal aja sih teman-teman, dan memang sesuai porsi kita kayak gitu. Benar. Jadi it's back on you. It's your responsibility to manage your time and to divide between your personal life, student life, or exchange life. Kita ke lanjutan pertanyaan tadi, yaitu how to apply for exchange program to Germany. It is simple. You just wait for an email from BKHI, and you will be requested to submit the application form online. And ya, ini stepnya sama ya dengan program-program internasional lainnya, karena akan ada seleksi. Nah, sebelum seleksi itu tentunya kita ada masa rekrutmen. Benar ya Winda ya? Karena Winda juga dulu dapat informasi selain dari Bu Frances, tapi juga Winda lihat di email yang dikirimkan oleh BKHI. Ya, benar sekali, Mas. Jadi, the first step is to wait for the email from BKHI to be able to join for the international program. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Stephen Lewis ya. Is there any chance that international programs will reopen next year? Really can't wait for it. Waduh, ini pertanyaannya agak sedikit sulit. Ya, kalau dari saya sendiri, mendingan kita mempersiapkan diri kita untuk bisa join program internasional sebelum program itu sendiri buka. Jadi ada baiknya misalnya cari-cari info dulu nih, bisa ke BKHI, bisa email BKHI@uksw.edu, and you can ask about anything about the exchange program or even other programs, how to join, what to prepare, how much does it cost. Jadi kita bakalan share apa saja yang perlu kalian persiapkan. So you will be prepared before it starts. Intinya preparedness. Jadi lebih baik udah siap dulu sebelum itu dibuka. Bener ya udah ya? Iya Mas, ini Luis salah satu relawan warung Prancis juga. Ah iya. Iya. Halo Luis. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Marilyn Indri Manaruk. Kak Isin bertanya, apakah program-program tersebut terbuka untuk semua program studi atau hanya untuk
program studi tertentu saja. Mbak Yana, bisa menjawab kan? Apakah program tersebut hanya terbuka untuk satu program studi atau it's open for all? Ya, ikut membantu menjawab Mas Ryan ya. Untuk program-program BKHI itu program pendek untuk Globis, untuk IS, itu terbuka untuk semua fakultas yang mengambil program S1 untuk program IS dan Globis ini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mengambil program S2, S3 belum diizinkan untuk ikut program ini. Oh, D3 juga boleh teman-teman. Jadi D3, S1 itu semua program boleh mengikuti program IS dan Globis. Lalu untuk program-program exchange itu bisa untuk semua jurusan, tetapi tidak semua mata kuliah yang diambil di universitas tertentu. Misalnya nih, kita ada exchange ke Kansegaku University di Jepang. Itu mungkin tidak akan semua mata kuliah yang ditawarkan di KGU itu bisa ditransfer kreditkan di UKSW. Jadi harus dilihat dulu. Kalau untuk exchange yang ke Jerman, ke Evangelische Hochschule, itu memang fokusnya lebih ke sosial dan teologi. Tapi terbuka untuk semuanya, untuk semua fakultas itu terbuka. Cuman kembali lagi ke teman-teman nanti, mungkin bisa diskusi dulu dengan kaprodinya ya, apakah kalau ikut program exchange yang tidak sejurusan dengan program studinya, apakah bisa dimasukkan ke dalam transfer kredit atau tidak. Tapi kalau memang mau apa ya, cari pengalaman, cari teman, cari networking seperti itu dan lebih banyak nambah pengalaman sih dan nambah CV. Oh dulu pernah exchange ke sini ya, tidak harus melihat oh ini harus masuk ke tasku nanti kalau lulus nih. Kalau mindsetnya tidak seperti itu, yang penting ikut program, cari pengalaman, lihat dunia luar, lihat orang luar, dan value mereka yang bisa kita pelajari, ikut aja, terbuka untuk semua fakultas. Begitu. Itu Mas Ryan. Thank you very much Mbak Yana sudah membantu menjawabkan pertanyaan tadi. Jadi mudah-mudahan terjawab nih ya. Next question. This is from Sultan. I'm a science chemistry student. If I'd like to join the Global Volunteer, can I convert it into SKS? Thank you. Okay, as I mentioned before, in the future, we hope that all the international programs will be converted into credit system. Jadi kemungkinan besar, saya belum bisa bilang bahwa itu pasti ya, tapi kemungkinan besar bisa dijadikan SKS. Lalu kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya dari Linda Kusuma Dewi Raharjo. Kamu tanya, sekarang kan masih dalam masa pandemi. Nah, untuk kegiatan-kegiatan internasional, apakah masih berjalan juga? Ya, jadi untuk saat ini, karena pandemi COVID-19, ada hampir semua program BKHI itu memang dipospone sampai waktu yang belum bisa kami sampaikan. But no worries, as I mentioned before, it is better to prepare everything you need before the event comes, before the time is right. Jadi nggak ada salahnya dari sekarang persiapkan diri. So if you are joining this webinar, you are one step ahead from joining the international programs. Jadi kalian udah punya pengetahuan lebih ketimbang teman-teman lain yang mungkin belum join event ini. Jadi mungkin belum tahu juga mau join program internasional kayak gimana ya. Jadi kalau saran dari saya sendiri, mendingan do your best to prepare anything before the time comes. Gitu. Mas Ryan, ini aku dapat pertanyaan menarik nih, Mas. Silakan. Oke, ini ada yang nanya. Kak Winda sebagai orang yang sudah berpengalaman ikut exchange program, pasti kakak punya motivasi atau alasan awal untuk ikut program, selain karena saran dari wali studi. Nah, mungkin ada yang pengen ikut, tapi hanya untuk ajang pamer atau ngisi foto-foto di IG.
Mana pendapat kakak dan bagaimana mengubah mindset seperti itu, Kak Win? Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi ya ke masing-masing orang, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kalau memang mereka maunya cuma buat pamer dan segala macam, that's their own choice. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau ikut international program, silahkan berefleksi lagi. Kalian ikut kegiatan itu buat apa ya? Apakah mau buat pamer-pamer? Apakah dengan pamer-pamer itu bisa meningkatkan skill kita? Nah, tapi aku nggak mau banyak berkomentar soal ini, soalnya itu kan balik lagi ke masing-masing pribadi ya. Jadi kita nggak bisa ngontrol mindset orang lain, tapi ngontrol mindset kita sendiri. Kita mau ikut kegiatan ini buat apa ya? Apa yang bakal aku dapetin ya? Jadi harus ngelihat ini seperti apa ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu sih menurut aku. Untuk mengubah sebenarnya gimana caranya kita melihat kegiatan yang mau kita ikuti itu untuk apa dan segala macam. Jadi lebih banyak bertanya tuh, lalu lebih banyak berpikir juga, improve critical thinking juga itu. Oke. Thank you, Ida. Thank you, Mas. Going on to the next question. Ini dari Alvania Esther Haryanto. Apakah pada saat mau mengikuti student exchange ke Taiwan butuh sertifikat HSK? Tidak, nggak butuh ya. Jadi in Taiwan, if you are doing the exchange program, you don't need any Taiwanese language certificate. You just need your English. So most of the exchange program doesn't require you to do or to have certificates for the language in that country. So for example, if you're going to Germany, you don't have to have the B2 German language certificate. It's not necessary. If you're going to Japan, unless you want to have the scholarship, you don't need any kind of certification. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing universitas dan masing-masing negara. Tapi pada umumnya, ketika wawancara, syarat utama mengikuti exchange program itu IPK-nya 3,0. So your GPA must be 3.0 minimum, and you have a English language proficiency. So at least you can communicate in English, and you can follow the instructions or the lectures in English. Karena most cases mata kuliah yang kalian ambil di sana itu be in English. Jadi English is very important. Lalu apa lagi nih ya? Ini pertanyaan menarik juga dari Yudi Yanusi. Adakah program yang bisa diikuti mahasiswa S2? Ya, kalau untuk exchange memang kebanyakan untuk S1. Untuk short program, Globis sebenarnya ada sih dulu yang pernah S2. Kalau IS memang strict untuk undergraduate ya bayarnya. Lalu untuk ISEC itu S2 juga bisa. So if you are a master student, if you want to join ISEC, it's still possible. Karena banyak ISECers dan yang sudah pernah ikut OGV itu adalah mahasiswa S2. Benar ya, Winda ya? Iya, waktu Winda ke Poland juga, Winda nggak sendiri, ada kakak Claudia, mahasiswi S2 Psikologi UKSW. Oke. Jadi no worries, kalau sekarang udah S2, jangan khawatir. Masih ada program internasional yang bisa diikuti. Bener banget. Lalu dari, siapa lagi nih? Feby Meliani. Kakak Winda, gimana caranya kakak untuk mendalami sebuah program yang kakak ikuti? Apakah dari awal kakak udah suka atau gimana nih? Atau udah suka dengan program atau kegiatan yang kakak ikuti? Oke, kalau mendalami mungkin ini berarti lebih waktu aku pertama kali tahu ASEC kayaknya ya Mas. Soalnya kan itu udah tahu dari 2016, tapi kayak masih bingung ini kegiatan apa sih kayak gitu. Nah,
untuk Feby dan teman-teman sekalian. Jadi untuk mendalami sebuah program yang mau aku ikuti itu, yang pasti aku search dulu. Jadi aku googling, ini kegiatan apa sih? Lalu aku lihat juga apakah ada sosial medianya, Instagramnya, lalu apakah teman-teman aku juga punya pengalaman di situ. Jadi sebenarnya lebih kayak ke research dulu ya. Ini apa sih dan segala macam. Untuk mengetahui itu aku suka atau enggak, sebenarnya nggak bisa dibilang suka langsung suka gitu ya, karena kan karena awalnya itu dari curiosity. Jadi aku pengen tahu dulu ini apa sih. Nah dari situ baru aku wah ternyata ini kesempatan buat bisa belajar banyak ya. Jadinya berani deh untuk ikut kegiatan itu dan jadinya ternyata suka seperti itu. Okay, thank you Ida. Kita going to some last questions. Ini dari Dian Puji Lestari. Haruskah kita memiliki skor TOEFL yang tinggi untuk bisa mengikuti program internasional? Jawabannya, not always. Karena some of the international programs doesn't require you to have TOEFL certification. In most cases, itu biasanya TOEFL prediction score dari Language Training Center itu sudah more than enough. Jadi nggak usah takut sama TOEFL ya. Itu bukan syarat utama. Lalu juga dari Andreas Dixey, how could I know that I am good enough for joining these programs, Kawin? I mean, like you know about the skills that I need to improve before joining the programs. Ini buat Winda ini. Wah, pertanyaannya berat ini ya. Ya sebenarnya untuk bisa tahu kita good enough gimana ya, itu agak masih abu-abu nih kalau buat aku ya. Jadi misalnya teman-teman kan selama kita kuliah ini kita udah sering diberikan materi ya tentang SWOT, strength sama weaknesses kita. Nah dari situ teman-teman bisa sekalian refleksi dan evaluasi. Oh strength saya apa nih, lalu weaknesses saya apa nih. Nah balik lagi ke mindset. Jangan sampai kita melihat weaknesses kita ini sebagai failure yang apa ya, yang jadinya menghambat kita, tapi coba kita lihat, oh saya misalnya kekurangannya kurang bisa speaking bahasa Inggris kayak tadi aku bilang, berarti aku harus gimana ya? Oh iya, bisa dengan ngambil kursus di LTC misalnya, kayak gitu. Nah, jadi dari ini sih, dari apa, evaluasi terus, dari refleksi terus, kita ke strengths-nya apa, weaknesses-nya apa. Nah, dari situ ketika teman-teman terekspos sama kegiatan-kegiatan internasional seperti ini, teman-teman bisa lihat, oh, ini ada student buddies, ini ada training student buddies training. Oh, kayaknya aku mau deh supaya nanti bisa ketemu teman-teman internasional, jadi bisa latih speakingku. Jadi kayak mungkin pikirannya oh mau mulai yang di dalam UPSW dulu deh. Nah, itu sudah merupakan salah satu tindakan teman-teman untuk action teman-teman untuk improve your skills kayak gitu. Okay. So, this is it. This is the end of the question and answer session. Thank you very much for all of your questions. And we are going to do closing remarks. This is supposed to be our opening remarks, but I forgot. I'm really sorry, Ibu Deborah. The time is yours. Thank you very much, Mas Ryan and Winda. Hello, everyone. Good afternoon. I'm so happy to join to this virtual tour. Looking a lot of you joining us. It's really a blessing. Thank you very much for joining us in this virtual tour, even though we cannot meet directly because of the pandemic, but I do appreciate your willingness to join this event and also your questions. It's really amazing, especially for us in BKHI, because we finally know that a lot of students in UKSW interest with what we did in the BKHI and also especially for the international program here in BKHI and in UKSW. So I hope what we have shared to you a while ago, it's really give you
better view about international program. And also, I would like to invite you to join us. You know a lot of programs here, and we are really welcome you to join us in this program. Don't worry about English. Don't worry about the English skill. I would like to share you that I'm not really good in English. Saya bukan dari program studi bahasa Inggris ya. Saya dari pendidikan fisika. Dan waktu saya mahasiswa saya tidak banyak mengikuti program internasional seperti ini. Kalian sangat-sangat beruntung karena pada masa-masa sekarang ini untuk mengetahui informasi itu sangat mudah gitu ya. Zaman saya kuliah, saya jarang sekali dapat info seperti ini. Dan walaupun pengen, nggak tahu jalannya. Nah sekarang kalau pengen, sudah tahu jalannya, tinggal ngumpulin niat ya, tinggal ngumpulin keberanian gitu ya. Jangan hanya mikiri sulit-sulitnya, tapi pikirkan juga experience-nya. Experience itu tidak akan terganti oleh apapun. Dan kalau kalian memang pengen tapi mungkin ada kesulitan pertimbangan biaya dan lain sebagainya, just welcome to BKHI. We can discuss it. Kita bisa diskusikan, kita bisa coba mencarikan jalan. Fakultas juga punya pendanaan untuk program internasional, for sure. Jadi kita bisa nego, mungkin nanti ya kasarannya kita bilangnya agak patungan gitu ya. Jadi ada support dari UKSW, baik dari BKHI, dari fakultas atau program studi, dan juga dari kalian sendiri gitu ya. Misalnya tahun depan kalian pengen ikut, dari sekarang nabung dulu. Uangnya kan tidak jatuh dari langit ya, kita kan juga nggak punya pohon uang gitu kan. Jadi mulailah sedikit demi sedikit nabung ya. Kalau zaman saya kecil dulu ada lagu Bang Bingbung kita menabung, nah itu betul sebetulnya ya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Nah mulailah lagu-lagu itu jangan dipikir sampai lalu gitu ya. Itu ada nilai moralnya gitu yang bisa kita aplikasikan. Nah jadi kalau misalnya pengen, silahkan. Kami sangat terbuka untuk teman-teman semua bergabung bersama kami. Soal bahasa Inggris jangan khawatir ya. Kita punya LTC loh. Kita punya LTC, Language Training Center. Namanya aja Language Training. Jadi fungsinya mentraining bahasa, pusat bahasa kita. Dan kalau misalnya mungkin di LTC masih kemahalan misalnya, padahal di LTC itu ada diskon loh kalau untuk mahasiswa UKSW ya. Jadi jangan malu-malu untuk tanya ke LTC atau follow IG-nya LTC dan juga follow IG-nya BKHI ya, karena kita connected. Nah itu bisa join, bisa coba belajar bahasa Inggris di sana. Atau kalau memang masih kesulitan dengan LTC, seperti Winda ya, Winda kan lulusan FBS nih. Nah, anak-anak FBS tingkat akhir ini tentunya kan buka les-lesan Inggris ya, harga teman lah. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Jadi, jangan takut dengan kemampuan bahasa Inggris. Saya dulu bisa ngomong bahasa Inggris kayak gini tuh perjuangan gitu ya. Tidak, ini aja saya masih merasa nggak terlalu bagus gitu, tapi jangan takut gitu ya. Mereka nggak peduli kok kita medok atau enggak, kita salah grammar atau enggak, itu kalau speaking conversation itu lepas sudah. Pokoknya ngomong, selama sama-sama ngerti, that's fine. Kalau nggak ngerti, bahasa tarsanya dikeluarkan ya. Itu adalah bahasa natural yang kita punya, yang Tuhan beri. Jadi jangan takut, jangan malu gitu ya. Kamu pikir orang lain yang kayaknya bully dan lain sebagainya itu nggak punya ketakutan? Punya. Cuman mereka itu pede gitu ya, pencitraan mereka tuh bagus gitu. Nah, kenapa kita nggak pede dengan diri kita sendiri ya? Dan sangat menyenangkan ketika ikut program internasional karena kita bukan hanya mendapat sesuatu dari luar, but we can share our own culture Indonesia. Itu sebuah kebanggaan yang besar. Gitu ya. Dulu saya berangkat dengan modal hanya tahu Jawa Tengah gitu ya, tapi nekat lah ya. Tetap ada yang bisa diceritakan kok gitu ya. Indonesia itu terlalu kaya untuk dipamerkan ke orang luar, dan disitulah kuncinya. Makanya jangan malu-malu belajar budaya kita gitu ya. Budaya kita bukan budaya kuno, bukan budaya ketinggalan, tapi justru itu yang dicari oleh internasional. Karena tidak ada negara sekaya Indonesia dalam hal budaya. So that's our proud for being an Indonesian ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengundang rekan-rekan semua untuk bergabung bersama kami. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Winda, sharing-sharingnya sangat-sangat bermanfaat ya Win.
Terima kasih banyak sudah sangat aktif di kegiatan-kegiatan BKHI. Juga tadi ada Pak Joseph, pembantu rektor 4 kita yang join cukup lama, tapi barusan harus left karena ada meeting yang lain. Kalian nggak tahu kan, ternyata pembantu rektor 4 kita ngikutin program ini dari awal sampai hampir akhir loh. Gile. Terima kasih banyak Pak Joseph untuk perhatiannya. Juga tadi ada Bu Francis, terima kasih banyak Bu Francis juga sudah bergabung. Sangat lama ya, tadi saya lihat juga barusan live gitu karena ada keperluan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Bu Francis adalah direktur sebelumnya. Jadi banyak program di BKH ini adalah idenya Bu Francis. Jadi saya sangat-sangat bersyukur BKHI bisa berkembang sejak zamannya Bu Francis. Ya, berharap ke depan kita akan punya lebih banyak program yang membangun. Baik, demikian. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan. So we are waiting you to join us in BKHI International Program of OKSP. Thank you. God bless you. Thank you very much for the closing speech, Ms. Deborah. And now, this is all what you are waiting for. Kita akan ke evaluation survey. Jadi para pencari sertifikat, silakan mengisi link berikut ini. Boleh di-share di chat box juga. So make sure you have entered your correct email address because the certificate and also the presentation slides will be sent to your email. Okay. So. So remember everyone, you have 10 minutes to fill in the evaluation survey because in 10 minutes we will close the survey. Please input your email address correctly, the certificate and also the presentation materials will be sent to you via your email. Thank you. Once again, if you have put the wrong email address, the certificate won't go to your email. So please check and recheck your email address because the certificate and also the presentation materials will be sent to your email address. Mas Ryan, I think next week we have also another webinar, right? Oh yeah, yes, yes, ma'am. So for next week, please stay tuned. We will announce another webinar from BKHI, and to the theme for next week webinar is personal branding. So make sure to register for our next BKHI webinar. Thank you.
So that's it. Thank you for joining BKHI virtual tour of UKSW International Program. Thank you for joining this event. See you again in our future events. Bye. Bye, see you. Hey everyone, thank you Mas Ryan, Bu Deborah, Mbak Yana. Thank you, Winda. Bye.